Saya itu sudah menikah hampir 21 tahun. Sudah mengenal Kang Emil 1 tahun sebelumnya ya. Jadi sekitar 22 tahun saya kenal dengan Kang Emil. Tapi dari awal saya menikah dengan Kang Emil, saya melihat yang paling menonjol dari Kang Emil adalah sosok pejuang ya. Jadi perjalanan kami tidak mulus, tidak mudah. Dari mulai awal PDKT-nya Kang Emil ya, terus kemudian awal menikah juga kami dari nol sama-sama, kemudian bersama-sama berjuang di luar negeri ya, tidak di Indonesia, dengan berbagai latar belakang budaya yang juga bikin kaget gitu ya. Saya melihat sampai detik hari ini nilai-nilai perjuangan itu tidak pernah luntur gitu, seperti itu. Kang Emil itu suka tantangan. Ketika ada sebuah tantangan, dia akan mencari solusi yang terbaik yang bisa dilakukan begitu. Jadi tidak pernah patah arang. Itu yang saya kira jarang didapati dari orang-orang kebanyakan gitu ya. Jadi ketika ada satu kendala, justru dia akan mencari cara bagaimana kemudian untuk bisa melampaui dari kendala tersebut begitu. Nah ini berjalannya waktu ini luar biasa, saya melihat proses-prosesnya itu terlihat dengan nyata begitu. Terutama ketika dia merasa dilecehkan, itu dari, sebetulnya saya mendengar ini juga dari ketika dia kecil begitu. Dia anak kedua yang tidak dianggap dan lain sebagainya, karena biasanya kan semua anak pertama. Kemudian dia berusaha untuk mewujudkan atau menunjukkan bahwa dia bisa lebih baik dari orang lain. Jadi dulu waktu zaman SMP, karena kakaknya tuh pintar sekali begitu ya, dia bilang saya harus bisa. Ternyata dia terbaik nemnya gitu SMP 2 waktu itu ya. Kemudian juga terus seperti itu waktu SMA juga sama. Jadi dia selalu ketika dia dilihat sebelah mata, dia akan menunjukkan bahwa dia mampu begitu. Iya, dan itu yang membuat saya jatuh cinta. Nah ini saya kira tidak mudah bagi saya. Jadi dulu itu karena saya kan yang mengurus semuanya untuk kantornya, dari mulai perizinannya, kemudian juga tetek benek sampai yang istilahnya izin domisili dan lain-lain, pajak dan lain. Jadi saya sangat paham dan saya menghindari sebetulnya terkait dengan segala sesuatu dengan birokrasi begitu. Jadi minimalisir sekali hubungan dengan Pemkot lah begitu ya pada waktu itu. Nah tapi kemudian tiba-tiba Kang Emil bikin kaget, bikin statement bahwa ini kayaknya banyak sekali dukungan, terutama karena dia itu kan komunitas backgroundnya ya, dan sangat concern terkait dengan hal-hal kegiatan sosial begitu. Saya awalnya agak ragu dan saya merasa bahwa istilah Sundanya nanaonan lah gitu Kang Emil gitu, apa gitu yang dicari gitu. Maksud saya bahwa sebetulnya yang namanya permasalahan kan selalu ada ya, tidak hanya dari sisi apapun yang kita lakukan begitu. Ini mau cari lagi masalah dengan yang lainnya begitu ya. Karena begini, saya itu hidup dengan keluarga yang sangat dekat sekali dengan politik. Sehingga semakin banyak saya tahu, pada masa itu ada resisten dari dalam diri saya begitu. Jadi saya tuh kayaknya itu bukan kita banget gitu ya. Menurut saya begini, melayani masyarakat itu tidak selalu harus dalam kaitannya dengan masuk ke dalam pemerintahan begitu ya. Tadinya seperti itu sama dengan mungkin kebanyakan orang saat ini berpikir begitu. Tapi kemudian Kang Emil mengingatkan kepada saya, Kang Emil itu kan sering sekali menjadi tenaga ahli atau narasumber atau dimintai nasihat, sumbang saran dan sebagainya ya, dari pemerintah kota Bandung sendiri, bahkan dari kota-kota di Indonesia maupun di dunia begitu. Nah, tetapi nampaknya itu tidak bisa mampu untuk merubah sesuatu secara signifikan begitu. Kang Emil mengatakan kepada saya, untuk merubah sesuatu itu harus dari dalam begitu. Jadi Kang Emil, saya ingat banget, Kang Emil itu ketika pulang ke Indonesia, dia galau begitu. Ada perbedaan yang sangat signifikan ya, ketika dia berasal dari Amerika, dari Hong Kong kembali ke Indonesia, melihat mungkin sesuatu yang tidak pas di hati itu banyak sekali begitu. Sehingga dari situ dia mengatakan kepada saya, kalau ingin merubah itu harus masuk ke dalam sistem begitu. Saya masih belum tergoyahkan waktu itu, sehingga pada akhirnya Kang Emil mengajak saya ikut serta belusukan ke warga, bertemu secara langsung masyarakat, kemudian juga melihat masalah apa, fenomena yang terjadi dan lain-lain begitu ya. Sehingga pada waktu itu saya sempat melihat ibu-ibu curhat, nangis, apa segala macam. Dari situ saya mulai luluh. Saya bilang oke lah kalau begitu, bismillah begitu, saya akan dukung Kang Emil 100%. Buat saya 100% itu tidak main-main, saya all out di situ begitu. Kalau maju ke gubernur, saya sangat tahu sekali bahwa ini adalah bukan kehendak pribadi.
begitu. Jadi karena Kang Emil itu networkingnya luas, kami juga saudara banyak sekali di seluruh wilayah Jawa Barat ya, termasuk kami itu karena Kang Emil itu kan keturunan dari kiai ya. Kiai ini punya banyak sekali pesantrennya, ada 8 pesantren di Jawa Barat. Kemudian juga keluarga kami besar. Jadi dari satu pesantren itu ada, maksudnya dari satu kakek itu ada 1000 ya. Itu saja kan menyebar kemana-mana. Nah sehingga kami punya banyak sekali saudara itu dari pihak Kang Emil. Saya pun sama, di Cirebon saya ada. Kemudian juga di Kabupaten Bandung saya ada, Tasik, Garut. Jadi kami itu keluarga besar. Jadi sehingga kalau kami kemana-mana itu tidak saja terkait dengan mereka-mereka yang kita kenal begitu, ternyata masyarakat karena melihat bagaimana perubahan di Kota Bandung, bagaimana prestasi yang didapat oleh masa pemerintahan Kang Ridwan Kamil, nampaknya mereka banyak yang mengatakan begini langsung kepada saya, langsung kepada Kang Emil, langsung juga biasanya di media sosial dan lain-lain begitu, bahwa mereka ingin sekali disentuh lah gitu bahasanya oleh Kang Emil. Nah ini yang kemudian ngobrol lah kami, rapat bersama begitu ya. Ini juga tidak mudah karena Kang Emil juga harus menyampaikan ini kepada teman-teman khususnya di Kota Bandung. Agak berat masyarakat Kota Bandung pada saat mereka sudah mulai dihargai, dicintai. Sekarang kalau keluar negeri orang lebih kenal Bandung begitu ya. Tapi saya kira begini, Bandung itu sudah dibuat fondasi yang sangat baik oleh Kang Emil. Segala sesuatu yang terkait dengan hal penting, hal krusial itu dikunci lah istilahnya kalau kata Kang Emil. Sehingga nanti mudah-mudahan siapapun pemimpinnya itu insya Allah tidak akan merubah apapun secara signifikan begitu. Nah jadi itu Kang, itu yang kenapa kemudian pada akhirnya saya pun mendorong kalau untuk urusan Jawa Barat. Saya katakan kepada Kang Emil, ini serius nih, sampai berulang-ulang, saya tuh selalu berulang-ulang, serius ini. Tidak akan di Kota Bandung, kata Kang Emil, iya teh bismillah, itu. Dan saya melihat karena Kang Emil itu orangnya tidak pernah jalan di tempat, dia tidak akan mungkin melakukan hal yang sama, itu berulang-ulang begitu ya. Jadi kalau merasa bahwa target sudah tercapai untuk satu hal, dia akan menambah target berikutnya begitu. Bahkan dari semenjak 2013, saya bergerak itu tidak pernah atau jarang sekali itu bareng bersama Kang Emil. Kami merasa karena kami itu bisa menjadi dua kekuatan yang berbeda dengan satu tujuan begitu ya. Jadi kalaulah dari mulai Kota Bandung sendiri, saya mungkin sibuk Kang Emil. Jadi setiap hari saya punya agenda yang sama. Biasanya itu sampai 8 agenda sehari, itu jam-jaman juga. Itulah kenapa kemudian kadang-kadang orang juga suka bertanya, kemana Ibu? Kenapa Bu Cinta? Karena begitu ya. Jadi kami hanya datang bersama itu untuk kegiatan-kegiatan yang memang harus bersama. Kalau di luar itu kami biasanya bergerak masing-masing. Ini juga berlaku untuk wilayah Jawa Barat. Jadi selama kami keliling di 27 kota kabupaten, itu jarang sekali kami bersama. Kecuali memang yang sudah kita atur supaya memang itu harus bersama. Nah jadi itu kembali bahwa saya melihat dulu ketika di Kota Bandung pun ternyata dengan cara seperti itu masyarakat lebih banyak yang terangkul. Kemudian mereka juga banyak sekali bisa menyampaikan dan bisa dikunjungi ya untuk satu dan lain hal. Jadi intinya bahwa di Kota Bandung saya itu bisa menjadi bundanya masyarakat Bandung. Jadi mereka punya ibu, punya orang tua, atau mungkin teman ya, karena kadang juga, atau mungkin juga anak gitu yang masih tetap bisa dinasihati sampai saat ini begitu. Saya kira juga saya bisa menjadi bundanya Jawa Barat begitu. Ya begini, saat ini kan kita sudah canggih ya, kita punya media sosial, kita punya kecanggihan teknologi lah yang kita juga bisa untuk kemudian mempererat keluarga itu tidak selalu harus bertemu. Jadi Kang Emil tuh sering banget video call sama anak-anak begitu. Jadi kita mah tidak pernah kehilangan begitu. Sementara kalau waktu-waktu luang ya, itu biasanya kita memang ada namanya jam keluarga. Itu di hari Minggu biasanya kami tidak mau diganggu. Jadi itu untuk urusan Kang Emil dengan anak-anak. Biasanya apa aja sih sebetulnya? Apa kita jalan-jalan ke taman? Apakah kita punya hobi nonton ya? Apakah hobi nonton? Apakah di rumah main catur bareng? Apa aja lah gitu ya. Tapi itu memang quality time kami lah gitu. Nah, kemudian juga saya melihat sebetulnya Kang Emil ini sosok yang luar biasa ya. Jadi dalam kesibukannya itu selalu masih sempat untuk urusan anak itu mengutamakan. Jadi anak saya sampai sekarang masih kalau belajar matematika itu masih sama ayahnya gitu ya. Karena Kang Emil kan backgroundnya dosen. Dan saya melihat ini luar biasa ya. Jadi Kang Emil tuh paketnya tuh lengkap menurut saya. Kenapa?
background dosen itu ternyata mampu untuk menjadi lebih sabar dalam menghadapi, kalau di kampus mungkin mahasiswa ya, tapi menghadapi masyarakat, contohnya menghadapi orang-orang yang mungkin pahamnya agak lambat begitu ya, itu menjadi kekuatan saya kira begitu, karena saya melihat ke anak-anak, kemudian ke mahasiswa dan lain-lain, itu dia sudah ditempa untuk itu. Awal saja saya merasa jengah lah ya, kaget karena gini kan, kaget dari Kang Emil yang warga masyarakat kemudian menjadi pemimpin yang dicintai, itu kan tidak mudah ya buat istri. Tapi lama-lama saya bilang, iya juga ya, kenapa harus cemburu gitu, karena kan sebetulnya berarti orang itu sayang kepada Kang Emil gitu. Toh juga tidak lebih dari itu ya, hanya sekedar foto-foto dan lain-lain, ya udah nggak ada masalah. Ya sekarang mah kadang-kadang juga saya ikutan foto-foto gitu kan. Banyak sekali hal-hal yang terlalu bersifat kelaki-lakian, maskulin ya. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan perempuan itu harus kita dorong. Bagaimana kemudian kita ada ruang laktasi di Kota Bandung, itu adalah dukungan dari perempuan Kota Bandung. Bagaimana kemudian dari sisi pekerjaan, misalnya ada, ini apalagi di Jawa Barat itu ternyata jomplang sekali Kang. Bagaimana angkatan kerja dari laki-laki dengan perempuan itu masih ada lah istilahnya, perempuan mah nanti aja, kalau nggak ada laki-laki baru perempuan begitu, itu kerap sekali terjadi. Dan ini memang perlu disentuh oleh perempuan itu sendiri. Bagaimana kemudian perempuan-perempuan mereka tahu begitu ya, bahwa ternyata kan tantangan perempuan itu banyak. Tidak saja dari, kalau saya mengatakan itu namanya Cinderella kompleks ya. Jadi teorinya begitu. Jadi bahwa ada perempuan-perempuan itu tidak mau maju karena mereka merasa bahwa saya mah dari kecil sudah dikondisikan bahwa saya mah tunggu aja nanti ada pangeran datang gitu melamar, udah cukup. Saya melihat bahwa kemiskinan itu kan dari berbagai sudut ya. Kemiskinan itu tidak hanya dari sisi harta menurut saya, tetapi juga dari sisi jiwa. Nah, ini penting sekali sehingga para atau perempuan dan juga masyarakat lah pada umumnya, ini perlu untuk diberikan pengetahuan yang dalam. Saya melihat ibu-ibu yang saya tidak perlu sebut wilayahnya, yang kemudian akhirnya menjual anaknya begitu karena dalam tanda kutip status ekonomi, ini yang perlu kita masuki. Jadi saya sempat diskusi dengan Kang Emil, Kang, kita perlu sekali ada semacam sekolah untuk perempuan. Nah ini saya sudah dorong, karena ketika ibu kuat, ibu itu kan harus berwawasan, dia harus tahu bahwa dunia itu tidak selebar daun kelor begitu, sehingga dia akan mampu untuk mendidik anak-anaknya, karena fungsi utama pendidikan adalah dari keluarga, seperti itu. Jadi itu Kang yang paling saya lihat begitu, karena 27 kota kabupaten itu saya banyak sekali mendengar curhatan, melihat banyak sekali fenomena dan juga masalah. Saya kira itu yang perlu dikuatkan adalah terkait dengan pemberdayaan kaum perempuan dari mulai di mana lingkungan mereka berada. Mereka nggak usah harus terlalu jauh lah, tapi ketika mereka mengantar anak, mereka juga ikut belajar begitu. Ketika terpilih, saya sih yang paling penting adalah terkait dengan janji, Kang. Janji itu adalah hutang, ya. Jadi saya ingin Kang Emil hati-hati sekali dalam membuat janji. Itulah kenapa saya katakan Kang Emil, jangan membuat janji yang Kang Emil tidak akan mampu. Jangan aneh-aneh lah gitu ya. Kadang-kadang kan politisi itu suka bikin sesuatu yang misalnya minum ini, minum itu, atau misalnya mau keliling apa, jangan yang aneh-aneh lah, menurut saya begitu. Tapi katakanlah sesuatu yang sesuai dengan program, yang bisa kelihatan itu bisa dilakukan. Contoh program yang sudah teruji di Kota Bandung, itu tentu saja bisa dilakukan. Jadi terkait dengan janji harus amanah. Yang kedua, jangan korupsi. Saya menjaga sedemikian rupa di dalam rumah ya, di keluarga kami dan lain, kami itu tidak pernah menerima uang masuk tanpa dia ada bukti nyata, misalnya itu ada bukti potong pajak nih. Kalau saya mah lebih ke itu, dan saya itu sangat apik sekali dalam pencatatan, karena kami dengan meskipun gaji wali kota itu tidak banyak ya, tetapi kami punya fasilitas, sehingga sebetulnya apa sih yang nggak dipenuhi gitu. Jadi cukup gitu, makannya cuma segitulah. Kalau makan kita mau makan apa lagi gitu, semua sudah terpenuhi. Jadi intinya bahwa syukuri apa yang ada. Nah ini yang saya akan coba kuatkan terus dari dalam begitu. Jadi yang pertama terkait dengan amanah, yang kedua jangan korupsi, itu aja. Oke, untuk pemirsa semuanya,
saya sudah sampaikan bahwa memilih pemimpin itu harus betul-betul pemimpin yang mampu untuk bekerja. Memilih pemimpin itu harus mereka yang punya prestasi, bukannya hanya basa-basi saja. Oleh karenanya saya melihat perjalanan panjang Kang Ridwan Kamil dan Pak UU ini punya potensi. Oleh karenanya jangan lupa pilih mereka-mereka yang akan mampu membawa Jawa Barat menjadi Jawa Barat yang juara, yaitu Kang Ridwan Kamil dan Kang UU, pasangan rindu nomor 1. Jangan lupa nomor 1.